Pembangunan telah dilangsungkan di tanah, di air, dan di udara sedang berlangsungnya perkembangan. Aku memberi kesaksian bahwa di Jakarta langit kelambu hambar dari ufuk ke ufuk. Rembulan tumbuh pucat seperti istri birokrat yang luntur tata riasnya. Sungai mengandung pengkhianatan dan samudra diperkosa. Sumpah serapah keluar dari buruh dan tani. Keluh kesah menjadi handuk bagi buruh dan kuli. Bila rakyat bicara memang bising dan repot, tetapi bila rakyat bisu itu kuburan. Lalu apa gunanya membina ketenangan kuburan bila ketenangan hanya kemacetan peredaran darah? Aku memberi kesaksian bahwa di negara ini adalah negara pejabat dan pegawai. Kebudayaan priai tempo dahulu diberi tambal sulam dengan gombal-gombal kekhayalan baru, bagaikan para pangeran di zaman pra-ilmiah. Para pangeran baru bersekutu dengan cukong asing, memonopoli alat berproduksi dan kekuatan distribusi. Para pedagang pribumi, hanya bisa menjual jasa atau menjadi tukang kelontong, boleh menjadi kata tetapi hanya mengambang kedudukannya. Tirani dan pemusatan adalah naluri dan kebudayaan pejabat dan pegawai. Bagaikan gajah para pejabat menguasai semua rumput dan daun-daunan. Kekukuhan dibina tetapi mobilitas rakyat dikorbankan. Hidup menjadi lesu dan macet. Ketenangan dijaga, tetapi rakyat tegang dan terkekang. Hidup menjadi muram tanpa pilihan. Aku memberi kesaksian bahwa di dalam peradaban pejabat dan pegawai filsafat mati. Dan penghayatan kenyataan dikekang, diganti dengan bimbingan dan pedoman resmi. Kepatuhan diutamakan. Dan penghayatan kenyataan dikekang, diganti dengan bimbingan dan pedoman resmi. Dan penyataan dikekang dan diganti bimbingan dan pedoman resmi. Kepatuhan diutamakan, kepatuhan diutamakan. Keasingan dianggap durhaka dan pernyataan-pernyataan dianggap pembangkangan. Pembodohan bangsa akan terjadi karena nalar dicurigai dan diawasi. Aku memberi kesaksian. Gajah-gajah telah menulis hukum dengan tinta yang munafik. Mereka mengangkang dengan angker dan perkasa, tanpa bisa diperiksa, tanpa bisa dituntut, tanpa bisa diadili secara terbuka. Aku bertanya, apakah ini gambaran kesejahteraan dari bangsa yang mulia? Aku memberi kesaksian bahwa gajah-gajah bisa menjelma menjadi mastodon-mastodon. Mereka menjadi setinggi menara dan sebesar berhala. Mastodon-mastodon yang masuk ke lautan menghabisi semua ikan. Mastodon yang melahap semen, kayu, melahap tiang-tiang listrik dan film-film impor, melahap minyak kasar, cengkeh, kopi, dan bawang putih. Mastodon-mastodon ini akan selalu membangkang, selalu lapar, dan selalu merasa terancam, selalu menunjukkan wajah yang angker dan menghentak-hentakan kaki ke bumi. Maka mastodon yang satu akan melotot kepada mastodon yang lain. Kita tambahin musik nih. Matahari menyala bagaikan berdendam, bumi kering, alam protes dengan kemarau yang panjang. Mastodon-mastodon pun tetap lapar dan mereka akan saling
mencurigai. Lalu mastodon akan menyerbu ibu kota. Mereka akan menghabisi semua beras, jagung. Mereka akan makan anak-anak kecil. Mereka akan makan gedung dan jembatan, toko-toko, pasar-pasar, sekolah-sekolah, masjid-masjid, gereja-gereja, semua akan hancur. Dan mastodon masih tetap merasa lapar, selalu was-was, tak bisa tidur. Yang satu mengawasi yang lain. Aku memberi kesaksian, seandainya kiamat akan terjadi di negeri ini, maka itu akan terjadinya tidak dengan pertanda bangkitnya kaum pengemis atau munculnya bencana alam, tetapi akan terjadinya dengan pertanda saling bertempurnya pejabat dan pegawai. Terima kasih. Jakarta, November 1973, W.S. Rendra.